Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanev. Timnas Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) awalnya merunjuk venue netral sebagai lokasi pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B, dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Setelah masing-masing tim menjalani 2 pertandingan, tim yang finish sebagai juara di masing-masing grup 2 negara berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 2 di masing-masing grup akan lanjut di Playoff Asia. Namun laman Wikipedia 2026 FIFA World Cup Qualification AFC tiba-tiba mengeluarkan pengumuman mengejutkan. Tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditentukan berdasarkan 2 tim peringkat 3 terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengacu kepada kondisi sekarang, 2 tim yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Uni Emirat saat ini menempati posisi ketiga grup A dengan 13 poin, sementara Irak saat ini menempati posisi 3 grup B dengan 12 poin. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Patrick Kluivert duduk di posisi 4 grup C dengan 9 angka. Jika regulasi ini benar diberlakukan, Timnas Indonesia mesti finish di posisi 3 grup C. Tak sekedar finish di posisi 3 grup C, Timnas Indonesia mesti memenangkan 2 laga sisa babak ketiga dengan kemenangan. Jika menang atas Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang, koleksi angka skuad Garuda menembus 15 poin. Namun, 15 poin juga tak menjamin Timnas Indonesia menempati posisi 2 besar tim peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia mesti berharap peringkat 3 dan 4 di grup lain mesti mendapatkan hasil buruk di 2 laga pamungkas. Namun daripada sibuk memikirkan siapa tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada baiknya Timnas Indonesia fokus kepada Cina dan Jepang, sebab 2 laga ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau tidak. Skuad asuhan Patrick Kluivert dipastikan lolos ke babak keempat selesai matchday 9 pada Kamis 5 Juni 2025. Hal ini terjadi jika Timnas Indonesia menang atas Cina dan di laga lain Bahrain ditahan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan atau TC di Bali pada 25 Mei 2025 mendatang. TC skuad Garuda itu menjadi persiapan untuk melawan Cina dan Jepang. TC Timnas Indonesia bersamaan dengan jadwal ASEAN All-Star menghadapi Manchester United. Uji coba itu akan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Kuipers, Kuala Lumpur. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir menyerahkan keputusan pemanggilan Asnawi dan Ferrari ke ASEAN All-Star kepada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kluivert belum menyerahkan nama-nama yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia. Apabila Asnawi dan Ferrari dipanggil, keduanya bisa melewatkan laga dengan ASEAN All-Star kontra Manchester United. Saya tidak tahu kan pemain itu dimiliki klub. Kayak Asnawi bermain di Thailand, kan mesti ada izin dari Port FC. Ferrari juga mesti izin di klubnya, ujar Bapak Erick Thohir kepada wartawan. Ada lagi nih guys, berita terbaru, pelatih Timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial guys, bahwa proyek naturalisasi Timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski, lontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Salah satu contoh yang sudah terbukti sukses adalah cara PSSI dengan proyek naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarir di negeri Eropa. Tujuannya tentu untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi mengesankan dalam 5 tahun terakhir. Bertambahnya prestasi berarti juga makin banyak pemain berkelas di Eropa yang bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia.
Masuknya para pemain dari liga-liga top Eropa membuat timnas Indonesia mampu menandingi negara-negara besar di Asia. Malaysia saat ini di bawah kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan Indonesia. Hector Hevel dan Gabriel Palmero jadi dua nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter mengaku bahwa cara yang dilakukan timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter dalam video trailer acara bola itu live edisi 1 Mei 2025 yang diunggah oleh Instagram Astro Arena. Jadi saya tidak akan membicarakannya, itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia Kerajaan Malaysia dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola, lanjutnya. Meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Lucu ya guys, pelatihnya saja mengakui kalau Harimau Malaya levelnya belum mampu bersaing di kancah internasional. Tapi para penyokongnya tuh loh berlebihan komentar di media sosial bahwa ya Indonesia harus menang dulu tuh Piala AFF sebelum lanjut kualifikasi Piala Dunia. Terus hubungannya apa gitu loh. Ya Indonesia sudah mampu levelnya untuk bersaing di kancah internasional gitu loh. Nah ini Malaysia tuh loh yang levelnya belum mampu bersaing di kancah internasional, tapi penyokong-penyokongnya selalu berkata yang berlebihan di media sosial manapun. Sekian dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Sehat selalu Anda dan keluarga. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.